Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah ba'dah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya lah sehingga pada siang hari ini kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, yaitu selesai melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, yaitu kita sekarang menikmati dan insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya ini bukan orang penceramah, tapi ya apa boleh buat begitu ya. Ini karena kewajiban kita untuk melatih diri kita, memberanikan diri kita untuk berbicara di hadapan orang banyak. Seperti kata Nabi, balighul anni walau ayah, menyampaikan walaupun satu ayat yang penting benar, atau menyampaikan suatu kebenaran oleh satu ayat. Artinya kira-kira begitu. Oleh karena itu saya dengan adanya hadis Nabi itu, makanya saya beranikan berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian walaupun satu ayat, yaitu yang penting benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba menyampaikan tentang lisan dan lidah. Hati-hati Bu ya, kalau lisan dan lidah itu lebih tajam dari silat katanya itu. Oleh karena itu, dalam bulan puasa ini marilah kita sama-sama menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Itu ringan Pak, Ibu, ringan. Ringan sekali kita ucapkan, tetapi efeknya itu berat, besar. Itu lisan itu. Jadi hati-hati kita sama-sama menjaga lisan kita, lidah kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga lisan kita dan lidah kita dari hal-hal yang bisa saja merusak kita, merusak ibadah kita, maupun bisa menjadi huru-hara buat kita sendiri. Bisa menjadi besar kalau sudah jadi huru-hara dengan adanya bisa kata-kata yang tidak terkontrol, yaitu lisan kita maupun keluar dari lidah kita. Ada bukan hanya perkataan-perkataan kita saja, tapi memang itu sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis juga. Di dalam Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi lisan dan lidah itu diatur juga dalam Al-Quran. Oleh karena itu
nasihat-nasihat orang tua atau petua-petua, kalau orang kampung mengatakan petua-petua itu untuk kita itu secara lisan, tetapi itu luar biasa, tidak tertulis. Tetapi betul-betul itu menyentuh pada perasaan dan hati nurani kita, sehingga kita mengeluarkan kata-kata lewat lidah kita itu kita berhati-hati. Dilanjutkan dengan ayat yang tadi 270, Al-Asr 270, sekarang 71. Yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Artinya niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Artinya menjaga lisan itu bisa dalam bulan puasa itu kita menjaga lisan dalam arti bukan hanya tiap hari kita ini tidak, tapi menjaga lisan dalam arti bahwa akan membawa amal dan ibadah kita lebih sempurna lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikasih penjelasan untuk kita, penjelasan mau pengertian kepada kita semua untuk hati-hati dalam ucapan kata-kata terhadap teman maupun lawan, kawan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga salah satu bahaya lisan yang sudah mendarah daging dan juga sudah menjadi tradisi setiap kalangan. Itu kadang-kadang menggunjing, dusta, sumpah palsu, itu termasuk lisan yang berat. Terutama sumpah palsu, menggunjing orang, dusta, itu kan termasuk lisan. Oleh karena itu, kita seajak semua, janganlah melihat siapa yang menyampaikan, tetapi mungkin isi dari disampaikan itu yang perlu diambil. Kalau memang benar, kalau tidak ya jangan. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur ya karena dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita melatih diri untuk segala hal. Saya awalnya kok bisa ya, artinya mau ingin berbicara. Saya terus terangnya sini khotbah juga. Tetapi khotbah itu intinya adalah bawa teks. Teks itu sunnah ya, disurahkan surat bawa teks kalau khotbah Jumat. Tetapi kalau begini bawa teks boleh, tidak juga boleh. Tapi kadang-kadang kalau tidak bawa teks juga bicaranya ngawur. Kalau orang yang bukan ahlinya berceramah ya kadang-kadang nyelentur sana sini. Jadi kalau di khotbah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada teksnya. Makanya disunatkan untuk khotbah Jumat harus bawa teks. Mungkin ada yang tidak bawa juga, itu kan nanti pertanggungjawabnya dia sendiri. Gitu Bapak Ibu sekalian. Bulan suci Ramadan kita telah mendengar Pak Ketua sudah sampaikan beberapa hal kemarin, Pak Mahfud, Pak Saikoni maupun Pak Haji Idam. Mungkin bobotnya tidak sama dan saya orang Kiai bilang melhin-melhin saja. Melhin-melhin itu biasa-biasa saja, diceritakan biasa-biasa saja. Kalau bahasa Kiai melhin-melhin saja. Tapi kalau bahasa Indonesianya biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila kalau memang apa yang saya sampaikan ini kurang berkenaan di Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga patut bersyukur Pak, hari ini kita memasuki, ada yang sudah 10 hari masuk sebentar malam tarawih 11. Kalau ada kita yang belakangan hari ini hari ke-9 hari sebentar malam masuk tarawih yang ke-10. Jadi jangan dibeda-bedakan antara 10 maupun 9 atau 9-10, tidak perlu kita membanding-bandingkan hal itu. Kita ini khusus ibadah, tidak perlu membedakan-bedakan ini kenapa dia di luar, ini kenapa belakangan, tidak perlu. Tapi nanti Pak Ketua ya kalau makan di luar simpan saya punya kalau memang. Ya,
Tapi disimpan. Tidak mungkin saya datang makan bersama Pak Ketua dengan Pak Haji Idam. Nah, disimpan dulu, besoknya baru kita datang sama-sama makan sama-sama. Kalau saya tidak mungkin, iya dah, gitu. Bercanda Pak Ketua, mohon maaf. Iya, iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Iya, iya. Sama-sama satu soal, Pak ya. Mau hari 2 ke 3 satu soal juga sama gitu, Pak ya. Iya, baik. Ya, tadi saya juga bincang-bincang sama Pak Akram, teman saya, ya mudah-mudahan jangan sakit-sakit terus. Bulan puasa ini, tapi sebenarnya sakit itu juga nikmat Allah. Itu teguran buat kita untuk menginspeksi diri kita. Allah sudah mengatur semua itu. Tidak perlu. Namanya manusia itu pasti ada keluh kesahnya, pasti ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kultum ya, namanya kultum, jadi jangan sampai pengantarnya 3 menit, isinya 3 menit, penutupnya 1 menit. Cukup ya, pokoknya 7 menit toh. Gitu Pak ya. Baik. Terima kasih, mohon maaf apabila kata-kata yang salah, itulah dari saya, tapi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila itu tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.